selalu isnubar, terangi bumi di seluruh persada, untuk mengemban dunia pendidikan dalam ridho Allah. Dengan cinta dan ketulusan, siap mengabdi pada Ibu Pertiwi, Pancasila sebagai asasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang saya muliakan, khususnya keluarga besar Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali, serta para pemirsa semuanya. Pertama-tama marilah kita menjadikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga di dalam masa-masa seperti sekarang ini, yaitu kita berada di dalam bulan suci Ramadan, dan sekaligus kita juga sedang mendapatkan cobaan berupa musibah COVID-19, tetapi kita masih tetap bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah maupun Rasulnya. Artinya bahwa kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Untuk itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing, kemudian memberikan hidayah, dan sekaligus memberkahi apa-apa yang sudah kita lakukan. Para sivitas akademika Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali dan pemirsa lainnya, berkenanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ibadah zakat dan pelaksanaannya bagi umat Islam. Menurut penelitian dari UIN Syarif Jakarta dan juga dari IDB, yaitu Bank Islamic Development Bank, menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia itu lebih dari 200 triliun, di jumlah yang sangat besar. Hal ini dilakukan berdasarkan jumlah atau perkiraan orang-orang kaya di Indonesia. Tetapi di dalam kenyataannya jumlah itu masih jauh. Dalam penelitian lembaga-lembaga zakat seperti Basnas, kemudian LAS dan sebagainya, bahwa tahun terakhir yaitu 2019, zakat di Indonesia semuanya sudah dikumpulkan berjumlah 8 triliun atau baru 8 triliun, atau kalau di dalam persentase 3,6% dari jumlah perkiraan lembaga-lembaga yang disebut di atas tadi. Jadi para pemirsa sekalian, jumlah ini tentu sangat kecil, yang berarti bahwa orang yang menunaikan zakat, walaupun sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, di Indonesia ini baru 3,6%. Yang lainnya kemana? Inilah yang menjadi masalah. Untuk itu para pemirsa sekalian,
ajaran zakat kita tahu adalah merupakan pilar yang ketiga atau rukun yang ketiga daripada ajaran Islam. Oleh karena itu, hendaknya ini menjadi sesuatu yang sangat kita pentingkan untuk dilaksanakan. Sebab kalau tidak dilaksanakan, ini akan menjadi masalah. Paling tidak masalahnya bahwa orang-orang Islam ini belum melaksanakan ajarannya dengan baik, khususnya yang terkait dengan ibadah zakat. Para pemirsa sekalian, dari berbagai pengalaman yang kita lihat mengenai zakat ini atau ibadah zakat ini dan jenisnya, yaitu infak, sedekah, dan dana-dana keagamaan lainnya, ini angkanya memang belum maksimal. Oleh karena itu, ada satu pendapat dari seorang ahli fikih yang namanya Yusuf Qaradawi bahwa ibadah zakat ini atau syariat zakat ini adalah satu syariat yang dizalimi sendiri oleh umat Islam. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Para pemirsa yang saya muliakan, untuk itu kita mari berusaha melihat apa yang terjadi seandainya orang-orang Islam itu tidak melaksanakan ibadah zakat ini dengan bagus. Marilah kita lihat di dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis, terutama bagi kita yang tidak menunaikan zakat. Dalam cerita lama sebenarnya sudah kita bisa menarik satu pelajaran. Katakanlah kita mendengar cerita dalam Al-Quran mengenai Qarun. Qarun ini adalah seorang yang sangat kaya. Kekayaannya konon sangat luar biasa. Tetapi ketika dia diminta untuk menunaikan zakat, apa kata Qarun? Bahwa kekayaan itu adalah hasil usahanya sendiri, sehingga tidak perlu mengeluarkan zakat sebagaimana yang disuruhkan oleh nabi-nabi pada saat itu. Maka apa yang terjadi para pemirsa sekalian? Qarun ini karena selalu membangkang terhadap perintah-perintah Allah terutama berkaitan dengan zakat, maka kemudian Qarun ini beserta rumah, kekayaan, dan dirinya sendiri ditenggelamkan oleh Allah. Jadi rumahnya, kekayaannya, dirinya sendiri tenggelam. Karena apa? Karena membangkang untuk membayar zakat. Nah, oleh karena itu, maka saya ingin mengajak, marilah kita, siapapun, apakah kita sebagai pedagang, kita sebagai pengusaha, kita sebagai karyawan, dan usaha-usaha lainnya, kalau kekayaan kita sudah memenuhi syarat, sudah mencapai nisab, hendaknya kita menunaikan zakat. Karena apa? Karena kalau kita tidak menunaikan zakat, maka kita mendapatkan peringatan yang keras atau ancaman yang keras dari Allah SWT. Kalau boleh saya sampaikan bahwa di antara rukun-rukun Islam itu ada dua yang mendapatkan ancaman keras, yaitu kalau orang meninggalkan sholat dan kalau meninggalkan zakat. Sementara ibadah puasa dan haji hampir-hampir tidak ada ancamannya. Kalau puasa misalnya, la'alakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi takwa. Tapi kalau berkaitan dengan sholat dan zakat, maka peringatan dari Allah sangat keras.
Yang pertama, para pemirsa yang saya muliakan, yaitu apa yang tersebut di dalam surat Fussilat ayat 6 atau 7. Allah mengatakan wa wailul musyrikin, celakalah orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Alladzina la yu'tuna zakah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Kenapa orang tidak menunaikan zakat disebut musyrik di sini? Bisa jadi karena dia mendewa-dewakan kekayaannya. Jadi dia kekayaannya adalah segala-galanya, maka disebut dengan musyrik. Dan kemudian dilanjutkan dengan wahum fil akhirati kafir. Dia di akhirat nanti termasuk orang-orang kafir. Jadi sudah disebut musyrik dan kemudian juga kafir. Kemudian yang kedua, dari Rasulullah SAW juga menyatakan mani'u zakati yaumil qiyamah finnar, yang artinya bahwa orang yang meninggalkan zakat, artinya enggan menunaikan zakat, nanti di yaumil qiyamah termasuk orang-orang yang masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Rasul mengingatkan, Allah juga mengingatkan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah satu peringatan yang disebut di dalam surat At-Taubah, yaitu walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan kekayaan berupa emas, perak, dan simpanan-simpanan tabungan lainnya, dan kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar yang menyedihkan atau azab yang menyedihkan kepada orang-orang itu. Kemudian di dalam ayat ini juga Allah membeberkan azab apa yang akan diterima. Di sini dinyatakan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahu. Pada hari dinyalakan neraka jahanam, maka dari api itulah kemudian disetrika, sekali lagi disetrika, jibahuhum, kepala. Artinya memang kepala ini isinya, otaknya itu macam-macam, ya, termasuk belakang, bisa dari situ. Kemudian yang kedua al-wajunubuhum, yaitu perutnya. Ya, ini yang disetrika dengan api neraka jahanam itu. Karena manusia seringkali nafsu perutnya sangat besar, sehingga juga ingin menguasai kekayaan milik Allah. Dan yang ketiga adalah wadhuhuruhum, yaitu punggungnya. Jadi kenapa punggungnya? Karena dia membelakangi perintah daripada zakat atau tidak mau berzakat. Jadi para pemirsa yang saya muliakan, jelas sekali bahwa ancaman Allah sangat berat. Oleh karena itu, sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kepada kita sekalian, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, manakala kita sudah memiliki kemampuan untuk berzakat, zakatlah. Jangan sampai kita di dunia ini kemudian meninggalkan syariat ini, yang kemudian dapat berakibat fatal nanti di akhirat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perenungan kita bersama, bahwa ada kewajiban syariah yang harus kita lakukan, yang selama ini agak diabaikan oleh umat Islam, yaitu zakat. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan juga Allah memudahkan kepada kita sekalian memperoleh rezeki, dan kemudian jangan lupa ditunaikan kewajiban zakat. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya.
hadana wa maju iyyakum untuk ajma'in. raih Assalamualaikum cita-cita mulia. warahmatullahi